Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian? Teacher harap kabar kalian baik-baik saja dan selalu sehat, keluarga sehat. Oke, pada kesempatan kali ini teacher akan mengajar kalian tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Oke, perhatikan baik-baik. Namun sebelum itu teacher akan menerangkan KD yang akan kalian capai. Perhatikan baik-baik ya. Dalam pembelajaran 3 ini ada 3 muatan pelajaran. Di antaranya PKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Oke, dengarkan baik-baik. Pada muatan pelajaran PKN ada KD 1.2 menghargai kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia 3.2 mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.2 menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Muatan pelajaran IPS 3.3 menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, itu tadi KD yang akan kalian capai dalam pembelajaran 3. Lebih tepatnya tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Oke, sudah siap? Kalian siapkan buku paket kalian. Silakan kalian buka buku kalian halaman 23. Pada halaman 23 ada penjelasan dan gambar. Teacher akan baca dan kalian simak. Pembelajaran 3. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Selanjutnya ada kegiatan Ayo Membaca. Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Nah, ini ya paragraf 1. Selanjutnya paragraf kedua. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Nah, paragraf kedua menceritakan ada upaya. Ada pernyataan bahwa hutan semakin berkurang. Nah, ini gambar dari upaya tersebut yaitu menanam kembali hutan yang rusak. Oke, halaman selanjutnya 24. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November
Presiden melakukan penanaman pohon di hutan rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Nah, di paragraf ini diceritakan ada upaya memperingati hari menanam pohon, yaitu menanam pohon yang diawali sejak 26 November. Siapa yang mencanangkan? Yaitu Presiden. Paragraf selanjutnya, kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, ini paragraf ini menceritakan tentang faedah kita menjaga kelestarian hutan, yaitu mengembalikan paru-paru dunia. Oke, kita menuju ke aktivitas selanjutnya. Ada aktivitas ayo renungkan. Dari bacaan hari menanam pohon di atas, lengkapilah peta pikiran berikut ini. Ada 6 cabang dari peta pikirannya. Ada hari menanam pohon bercabang menjadi ini, kapan terjadinya, lalu di mana kegiatan dilakukan, lalu pohon apa yang ditanam, kemudian mengapa kita harus menanam pohon, siapa yang melakukan, dan yang terakhir adalah apa yang dilakukan. Teacher akan bantu mengisi peta pikiran ini, kalian tinggal menyalin apa yang teacher tulis. Paham? Persiapkan alat tulisnya. Yang pertama adalah kapan. Di sini teacher menuliskan dari bacaan di atas, kapan adalah tentang hari menanam pohon yang diperingati tanggal 28 November. Dan selanjutnya adalah di mana kegiatan dilakukan. Kegiatan itu dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Selanjutnya adalah pohon apa yang ditanam. Yang ditanam adalah bermacam-macam pohon, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Selanjutnya cabang yang keempat tentang mengapa kita harus menanam pohon. Jawabannya adalah karena untuk memasok oksigen. Selanjutnya tentang siapa yang melakukan. Yang melakukan adalah seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah apa yang dilakukan, yaitu apa tadi? Menanam pohon. Nah, di sini teacher sudah menuliskan, kalian boleh salin ke buku paket kalian, atau ketika kalian punya pendapat, boleh kalian tambahkan pendapat kalian ke buku kalian. Nanti akan teacher periksa. Selanjutnya halaman 25. Kamu telah membaca bacaan hari menanam pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Di bawahnya ada teks. Teacher baca, kalian simak. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat?
Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Nah, ini penjelasan tentang tanggung jawab. Sudahkah kalian bertanggung jawab? Baca penjelasan selanjutnya. 1. Tanggung jawab sebagai masyarakat. Tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat berikut ini. Jadi sebelum kalian lebih jauh, kalian harus tahu makna tanggung jawab. Apa sih tanggung jawab itu? Nah, itu ada di penjelasan selanjutnya. A. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan jenis-jenis tanggung jawab setiap individu di halaman 26. 1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian, bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya, kalian simak. Evi mendapat pekerjaan rumah dari bu guru untuk dikumpulkan esok harinya. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur bu guru dan Evi mendapat sanksi. Dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari bu guru. Nah, itu ada contohnya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Evi tadi tidak mengerjakan, berarti Evi namanya tanggung jawab apa enggak? Berarti kurang bertanggung jawab. Akhirnya Evi mendapat sanksi. Sanksi itu apa? Sanksi adalah hukuman. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti kamu melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh, belajar di sekolah dengan sungguh-sungguh, ketika ada tugas dikerjakan, itu sudah termasuk tanggung jawab terhadap keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat.
Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sudah paham? Tanggung jawab kepada masyarakat. Ini ya, jadi setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Nah, kita harus menjaga ketertiban umum, tidak mengganggu orang lain. Apabila ada orang lain yang kesusahan, kita wajib membantu supaya masyarakat sekitar kita tentram. Lanjut halaman 27. Contohnya Pak Budi, warga masyarakat desa Sukamakmur. Pada hari Minggu Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi, pada hari Minggu yang sama warga masyarakat desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, ini contoh Pak Budi. Pak Budi ada rencana rekreasi, tapi tapi pada waktu yang bersamaan ternyata lingkungan sekitar mengadakan kerja bakti. Namun Pak Budi menunda acara rekreasi demi acara kerja bakti yang dilaksanakan oleh masyarakat. Itu salah satu bentuk contoh tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang keempat ya, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Oleh karena itu, segala pikiran, perbuatan, tindakan, dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara hendaknya dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah laku kepada bangsa dan negara. Contohnya anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Di bawahnya ada foto tim Indonesia, tim bulu tangkis ya ini. Mereka bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu turut serta mengharumkan nama baik negara Indonesia. Kalian juga bisa seperti mereka, tapi dengan satu syarat, kalian harus bekerja keras dan tidak mengeluh, tidak mudah menyerah, selalu ingin berkembang dan belajar. Nah, teacher doakan supaya kalian bisa mengharumkan nama bangsa dan negara sesuai dengan bidang masing-masing. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Ini salah tulis ya ini ya. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi, contoh tanggung jawab manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Jadi, kita sebagai umat Islam, bentuk tanggung jawab kita bagaimana? Kita sholat tepat waktu, kita membayar zakat, kita berpuasa dan lain sebagainya itu. Dan umat Kristen beribadah juga sesuai dengan ajarannya. Begitu juga dengan agama lain. Jadi tidak boleh disamakan karena punya ajaran sendiri-sendiri. Jadi beribadah sesuai ajaran agama yang dianutnya. B. Pengertian masyarakat.
Di atas telah kamu pahami tentang bentuk tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Apa yang disebut masyarakat? Apa, ayo, ada yang tahu? Di sini teacher jelaskan ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebelumnya sudah dijelaskan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Di sini dijelaskan pengertian masyarakat itu apa? Adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Selanjutnya adalah C. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu dan menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Mengapa harus sadar? Karena hubungan baik akan tercipta kalau kita sadar akan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Karena itu akan berdampak pada lingkungan sekitar kita. Oke, paham ya anak-anak? Itu adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selanjutnya ada kegiatan Ayo Bercerita. Kalian simak, teacher baca. Ayo bercerita. Kamu telah membaca bacaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tuliskan pemahamanmu atas bacaan tersebut. Lalu bacakan di depan teman-temanmu. Salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya. Misalnya pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat dapat ikut memilih atau dipilih menjadi ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Apabila di lingkungan tempat tinggalmu terjadi peristiwa pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa dilakukan sebagai berikut. Nah, ada kegiatannya. 1. Tanyakan pada orang tuamu mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW atau kepala desa di tempat tinggalmu. Ini ya, ini adalah persiapan kita untuk melakukan wawancara. Kita harus memperhitungkan segala sesuatu yang akan kita tanyakan. 2. Hadirilah acara pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. Lanjut pada halaman berikutnya. 3. Perhatikan dengan seksama pelaksanaan pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. 4. Catatlah jalannya cerita pelaksanaan acara pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggalmu. Ada 4 kegiatan. Ada beberapa permasalahan di mana pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa di tempat tinggal kita itu tidak sama.
tidak sama dalam hal waktunya. Ada yang di daerah tertentu tidak dilaksanakan. Nah, ini bagaimana, teacher? Kalian menyiasatinya boleh dengan cara menonton video pemungutan suara pemilihan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Nah, amati video tersebut. Lalu, catat hal-hal penting apa mengenai pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat, atau tanyakan kepada orang tua kalian, mengapa kita kok wajib mengikuti pemilihan ini? Tentunya di sekolahan kalian juga pernah melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, itu pelaksanaannya kalian sendiri mengalami juga. Mengapa kita melakukan pemilihan ketua kelas? Mengapa kok anggota kelas, siswa khususnya, mengikuti itu? Mengapa? Nah, itu kalian coba pikirkan. Selanjutnya, dari bacaan Hari Menanam Pohon ada kalimat hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon hutan secara liar. Ada kalimat ini ya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Nah, itu ya, itu boleh apa enggak itu? Ada hutan ditebang, lalu mereka setelah menebang, mereka membuka usaha mereka sendiri. Padahal fungsi hutan sangat banyak sekali. Kita lanjutkan. Penebangan pohon di hutan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang pohon-pohon itu untuk dijual kembali. Padahal seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri harus diambil dari hutan tanaman industri. Pemerintah memberikan hak pengelolaan hutan tanaman industri kepada para pengusaha. Para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur pohon yang boleh ditebang dan penanaman kembali apabila pohon ditebang. Dari sini sudah paham? Ada sekelompok orang atau individu itu menebang hutan, selanjutnya mereka memanfaatkan lahan yang sudah ditebang itu untuk kepentingan mereka sendiri. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa orang yang mementingkan kepentingan pribadi itu bukan golongan orang yang bertanggung jawab pada masyarakat. Ketika kita mau menebang hutan, ada aturannya. Aturannya bagaimana? Pohon yang ditebang harus umurnya itu mencapai beberapa tahun. Itu tergantung dari jenis pohonnya. Misalnya pohon tertentu umurnya harus mencapai 15 tahun baru boleh ditebang. Harus mencapai 10 tahun dulu baru ditebang. Dan kalau sudah ditebang, itu ada aturannya. Setelah menebang, di sampingnya pohon itu atau agak jauh itu harus menanam lagi pengganti pohon yang sudah ditebang. Selanjutnya, batang pohon memang mempunyai banyak kegunaan. Banyak pengrajin yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Mereka membuat beraneka barang kerajinan lalu menjualnya dengan harga tinggi. Berikut barang kerajinan dari pohon. Ada vas, ada kursi, ada meja, ada pajangan dinding. Ini seni kaligrafi nih ya. Dari sini batang pohon yang tidak bernilai
atau nilainya rendah secara ekonomi, jika kita buat bentuk sedemikian rupa seperti meja, kursi, vas, pajangan akan lebih bernilai kalau dijual lebih mahal, apalagi kalau ada unsur seninya. Ini adalah contoh dari kerajinan dari batang pohon. Halaman 30. Ada kegiatan ayo mengamati. Buatlah kelompok terdiri atas 4-5 anak. Lakukan wawancara kepada orang-orang sekitarmu. Khusus ini dilakukan individu ya. Lakukan individu. 1. Carilah informasi-informasi berikut. Jenis usaha yang dilakukan, hasil dari jenis usaha yang dilakukan, bahan baku yang diperlukan untuk melakukan jenis usaha tersebut, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, kesulitan yang mungkin dihadapi. 2. Dari informasi-informasi yang akan digali tersebut, buatlah daftar pertanyaan yang akan kalian tanyakan kepada orang yang akan kamu wawancarai. Lakukan wawancara dengan baik. Ajukan pertanyaan dengan sopan. Berterima kasihlah kepada orang yang kalian wawancarai atas waktu dan jawaban yang diberikan. 4. Catatlah hasil wawancara kalian, lalu bacakan di depan kelompok lain dan bapak atau ibu guru. Tadi dikatakan ini individu karena iya betul, karena sekarang masih pandemik, masih dalam keadaan pandemi. Lalu siapa yang harus kalian wawancarai? Orang tua diperbolehkan sama teacher untuk diwawancarai. Jadi wawancarai orang tua ya. Orang tua kalian punya pengalaman banyak, kalian wawancarai berdasarkan ini ketentuan-ketentuan nomor 1 sampai nomor 4. Paham anak-anak? Pasti kalian paham, dan kalau tidak paham nanti boleh tanya via Japri. Aktivitas selanjutnya, ayo berkarya. Dari hasil wawancara kalian, pilihlah salah satu jenis usaha di lingkungan sekitarmu, kemudian bersama kelompokmu cobalah membuat satu hasil dari jenis usaha tersebut. Pilihlah hasil jenis usaha yang mudah untuk kalian buat. Catatlah bahan yang dibutuhkan, langkah-langkah pembuatan dan kesulitan yang kalian hadapi saat melaksanakan pembuatan karya kalian. Buatlah bersama-sama di rumah salah satu anggota kelompokmu dengan meminta izin kepada orang tua. Ini adalah ketentuan dari buku ini ya. Di sini teacher mengambil kebijaksanaan, kalian melakukannya dicukupkan di rumah dengan bantuan orang tua. Usaha apa ya kira-kira? Banyak sekali usaha. Nah, contohnya membuat tempat pensil, apalagi menghias pensil, apalagi membuat figura dari bahan bekas, masih banyak lain. Teacher akan mencukupkan kalian dengan salah satu karya saja, satu karya saja. Jadi nanti bahan-bahannya kalian catat dan cara pembuatannya dicatat. Oke, paham ya anak-anak? Halaman selanjutnya tentang jenis-jenis usaha. Selain jenis-jenis usaha seperti yang ada di lingkungan sekitarmu, masih ada jenis usaha lain. Jenis usaha apakah itu? Bacalah bacaan berikut untuk mengetahui berbagai jenis usaha. Teacher baca teksnya, kalian simak. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam. Ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya.
Paragraf pertama ini membicarakan tentang kondisi geografis Indonesia yang beragam. Selanjutnya dijelaskan bahwa keberagaman itu disesuaikan dengan kondisi alam. Selanjutnya, kita harus menghargai jenis kegiatan penduduk lain. Paragraf kedua, amatilah jenis kegiatan ekonomi di lingkungan daerah sekitarmu. Ada yang bekerja di lahan persawahan, ada yang beternak ayam, petelur atau ayam pedaging. Ada yang berdagang di pasar, ada yang bekerja di sektor industri. Ada pula yang membudidayakan ikan di kolam. Kegiatan ekonomi masyarakat ini bertujuan memperoleh pendapatan. Selanjutnya, pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sudah tahu ya yang dibahas di paragraf kedua ini? Apa coba? Yaitu jenis kegiatan ekonomi di daerah sekitar. Ada yang ayam peternak ayam petelur, ayam pedaging, dan lain sebagainya. Paragraf selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah. Karunia ini sudah sepantasnya kamu syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat pada berbagai usaha. Ayo renungkan. Dalam bagian ayo renungkan ini, kalian diminta untuk merenungkan tentang suatu hal. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Yang kedua, jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Teacher bantu menjawab ya. Yang bagian 1, apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat diartikan dengan menjaga kedamaian warga lain, kesejahteraan, menjaga kedamaian, keamanan, dan nama baik warga lain. Nah, boleh seperti ini ya. Jenis usaha apa saja yang ada di lingkungan sekitarmu? Nah, untuk mengetahuinya, kalian perlu bertanya atau survei secara langsung. Bertanya pada orang tua boleh. Usaha sekitarnya contohnya apa? Makanan, apalagi penjahit, apalagi mebel, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Adakah jenis usaha yang dilakukan orang tuamu? Jenis usaha apakah itu? Tuliskan lalu ceritakan kepada teman-temanmu. Ada banyak sekali contoh jenis usaha. Nah, ini tergantung dari orang tua masing-masing. Nanti kalian boleh menjawabnya di sini. Jenis usaha apa ya? Nah, kalian tulis sesuai dengan kondisi masing-masing. Cukup sekian pembelajaran 3 kali ini. Teacher harap apabila ada yang bertanya silahkan tanya langsung ke teacher via Japri boleh, di grup juga boleh. Teacher doakan kalian selalu sehat, tetap semangat belajar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.